Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Suatan Hasanah dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 18821500088. Video ini saya buat untuk tugas ujian tengah semester di mata kuliah Artificial Intelligence. Yang pertama-tama saya hormati Bapak Dr. Supriyadi, STP MPD, dan Ibu Ayu Nurul Amalia, Eskom MPD, selaku dosen pengampu Artificial Intelligence. Di sini saya akan menjelaskan tentang Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau AI adalah simulasi kecerdasan manusia yang diterapkan ke dalam sistem komputer atau perangkat mesin lain, sehingga perangkat tersebut punya cara berpikir seperti manusia. Lalu tujuan AI. Tujuan diciptakannya AI adalah untuk meniru aktivitas kognitif manusia, seperti cara belajar atau learning, melakukan penalaran atau reasoning, mengambil keputusan atau decision making, dan mengoreksi diri atau self-correction. Di dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa contoh penggunaan Artificial Intelligence, yaitu yang pertama itu pembuatan website. Contoh penerapan Artificial Intelligence yang pertama adalah untuk membangun website. Caranya dengan memanfaatkan tools berbasis AI yang tengah populer seperti ChatGPT. Lalu yang kedua itu layanan pelanggan. Contohnya penggunaan layanan pelanggan virtual seperti chatbot. Bagi yang belum tahu, chatbot adalah program komputer yang bisa mensimulasikan percakapan manusia. Lalu yang ketiga itu iklan dan rekomendasi produk. Kalian pasti pernah mencari informasi tentang suatu produk di Google. Nah, itu merupakan penerapan dari teknologi kecerdasan buatan. Ketika kalian menjelajahi sesuatu di internet, maka sistem akan menyimpan data kalian. Lalu yang keempat, asisten virtual dan IoT. Penerapan kecerdasan buatan bisa kalian temukan di beberapa software asisten virtual seperti Google Assistant atau Apple Siri. Fitur AI paling menonjol di aplikasi ini adalah kemampuan mengenali suara serta belajar dari interaksi kalian. Lalu yang kelima itu hiburan. Kalian bermain-main dengan filter kamera di aplikasi sosial media. Itu sifatnya sebagai hiburan. Ternyata hal tersebut merupakan penerapan algoritma dari fitur AI. Untuk dapat melakukannya, mesin kecerdasan buatan itu perlu dilatih dengan data agar bisa membedakan wajah manusia dengan objek lain. Lalu ada jenis-jenis AI. Berdasarkan jenisnya, Artificial Intelligence dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu Reactive Machine. Reactive Machine adalah jenis Artificial Intelligence dengan kemampuan paling dasar sesuai namanya. Teknologi kecerdasan buatan ini mampu merespon tindakan, tapi tidak menyimpan memori atau belajar dari pengalaman masa lalu. Lalu yang kedua, Limited Memory. Jenis kecerdasan buatan berikutnya adalah Limited Memory. Berbeda dengan Reactive Machine, Limited Memory mampu menyimpan memori dan memanfaatkan pengalaman sebelumnya sebagai pertimbangan keputusan di masa mendatang. Lalu yang ketiga itu Theory of Mind. Theory of Mind adalah jenis Artificial Intelligence yang saat ini masih belum eksis. Pun demikian, kalian wajib tahu bahwa teknologi kecerdasan buatan ini memang akan dikembangkan. Lalu yang keempat itu Self-Awareness. Layaknya Theory of Mind, Self-Awareness juga merupakan teknologi AI yang belum hadir di masa sekarang. Namun dibanding Theory of Mind, Self-Awareness, Artificial Intelligence ini jauh lebih canggih. Oke. Di dalam AI ada kelebihan dan kekurangannya, yaitu yang pertama kelebihannya
meningkatkan produktivitas kerja. Lalu yang kedua, meminimalkan kesalahan manusia atau human error. Lalu yang ketiga, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan sesuatu. Lalu yang keempat, mampu menciptakan hasil kerja yang konsisten. Lalu yang kelima, mampu bekerja selama 20/7 tanpa henti. Dan kekurangannya, yang pertama itu masih bergantung pada data mining untuk mendapat hasil yang maksimal. Yang kedua itu, pengembangan AI membutuhkan biaya mahal. Yang ketiga, belum bisa mengerjakan beberapa hal dari aspek yang berbeda. Lalu yang keempat, tenaga ahli manusia untuk mengembangkan proyek kecerdasan buatan belum banyak. Oke, sekarang kesimpulannya. Artificial intelligence adalah bidang ilmu teknologi yang pengembangannya membutuhkan sumber daya besar, baik itu dari segi biaya, tenaga ahli manusia, maupun tingkat kerumitan teknologi di baliknya. Itulah mengapa perkembangan AI saat ini masih berada di generasi kedua, yakni limited memory. Belum ada produk kecerdasan buatan dari kategori theory of mind maupun self-awareness AI yang bisa dinikmati publik. Pun demikian, dengan pesatnya kemajuan teknologi yang tersedia, artificial intelligence punya masa depan yang cerah dan bisa dimanfaatkan dengan skala lebih luas di berbagai industri hingga beberapa dekade ke depan. Oke, demikianlah penjelasan materi tentang artificial intelligence dari saya. Mohon dimaafkan bila ada kekurangan dalam penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.